Gua enggak jadi ngelawan nuang. arus. Gua enggak jadi nuang. ngelawan arus. Gua takut tuh enggak jadi nuang anjir. Balik lagi di channel YouTube FPL Otak-atik pakai otak kalau bikin taktik. Kan katanya nggak sabar nih. Ih, nggak sabar banget Game gue. satu. Parah. Iya. Ya. Nggak sabar, nggak sabar. Nggak sabar, sampai lupa bikin draft lu dulu. Bangsat. Di video kali ini seperti janji gue di video sebelumnya bahwa kita akan membahas Game Week 1 yang dimana Game Week 1 ini adalah match day dari Premier League. Dan biasanya nih di Game Week 1 ini para manajer nih suka lupa. Kalau memang mereka selain harus memilih pemain-pemain yang dikiranya gacor tapi ada budgetingnya gitu. Iya, benar. Karena emang di FPL ini tuh kita juga dituntut untuk mengatur keuangan juga sih. Jadi nggak mungkin lu isinya tuh pemain premium semua tuh nggak mungkin. Ya, gue juga udah pakai tuh cuma sekitar 50 doang tuh. 50-nya gue tabungin tuh. Ya nggak 50 juga Di ini aja, bangsat. apa namanya? Bitcoin gitu. Ngapain ke Bitcoin? Trading biar naik ininya. Dia kalau sisa 50 berarti backnya 4 semua kayaknya. Cinta back 4 juta. Jadi gimana nih di Game Week 1 nih? Kalau kita lihat, kita nggak usah jauh-jauh deh gini deh. Kebingungan para managers di Game Week 1 adalah memilih pemainnya. Tapi biasanya template-nya tuh pasti dari pemain-pemain yang udah pasti bagus di musim lalu, bener nggak? Benar, pasti. Karena mereka kan berpatokannya ngelihat dari poin sebelumnya sama biasanya ini sih, kita ngelihat dari 6 game week ke depan atau 10 game week ke depan. Karena itu kan yang bakal jadi pertimbangan kita supaya nggak cepet-cepet minus. Itu harus dihindari banget kan. Jadi lu harus matang-matang buat mikirin di 6 game week pertama. Bukannya ini ya, kalau awal-awal itu ya nggak langsung tancap gas gitu. Ya bisa Tancap juga, gas, kan? bisa juga. Bahkan tuh minus sampai ada 12 gitu kan. Jangan dong. ya pertama nggak bisa minus juga sih. Game week Makanya pertama nggak bisa. Enggak, maksud gua game week 2 ntar kan anjing blank masa game week pertama pada blank kan mainnya kan. Nah, biasanya kalau langsung tancap gas tuh. kalau yang gue tahu sih, jadi tuh game week pertama ini salah satu apa ya, percobaan kita tuh buat milih pemain yang dimana tuh bener-bener yang apa, konsisten. Jangan sampai lu salah pilih cuman buat 1-2 game week aja. Ditambah juga kan sekarang juga pemain-pemain yang dulunya pemain-pemain sebelumnya yang dapat poin gede itu kan harganya udah naik semua tuh. Contoh kayak Fernandes itu kalau nggak salah dia naik sekitar dia dari 10,5. Dari 10,5 sekarang 12 juta ya? 12 juta. Apa 12,5 ya? Gue lupa deh. 12,5 masalah doang kali. Ken. Iya kan juga 12,5. Ken 12,5 juga. 12,5. Ken 12,5. Iya anjir, mahal banget ya. Terus dari yang premium turun kemarin ada nggak sih? Yang premium tahun kemarin pemain ini menarik loh. Ini bisa jadi pertanyaan loh, bagus loh. Premium tapi dia turun harganya. Werner ya? Enggak ya? 9,5 ke 9. Emang ya awalnya 9,5? Nggak tahu sih gue juga. Ya. Setahu gue tuh yang harganya turun sih Aubameyang sih. Aubameyang itu kalau nggak salah harganya jadi 10. Cuman dia beda posisi kan. Sekarang juga banyak yang pemain-pemain yang sebelumnya di posisi yang misalnya kayak Dallas gitu ya. Dia kan sebelumnya di back kan. OP dia. Naik kan sekarang ke mid sekarang. Dan menurut gua ini juga bakal jadi pilihan manajer juga sih. Si Dallas sendiri kan sebelumnya tuh jadi back yang tersubur lah dengan harga 4,5 ya kan. Betul. Bisa dibilang dia tuh benar-benar worth it banget dah. Cuman kalau sekarang tuh kayaknya buat ngambil back murah juga jangan terlalu terpaku juga sih. Ya lu jangan kayak maruk banget pengen ngambil dua-duanya tuh, nggak apa, misalnya lu punya kan, kalau misalnya FPL itu kan ada 5 back ya. Betul. Ya kalau bisa sih jangan dua-duanya lu pakai back murah. Itu riskan juga. Itu gua pakainya 4 semua tuh. Tapi kalau back 4 sekarang yang peluangnya main tuh kalau nggak salah tuh yang lagi diomongin sama warga per FPL-an tuh Tsimikas karena Robertson cedera. Betul, dia di back kiri Liverpool ya. Sama harganya 4 juta. Amarte Amarte itu Leicester.
Dia tuh kalau nggak salah Apa? ngegantiin posisinya Oh. Fofana yang cedera sama si John Evans juga kalau nggak salah masih cedera. Cuman kayaknya sih Leicester ini ada pembelian baru, Vestergaard Dari Tottenham. Southampton. pindah ke Leicester. Itu isu-isu transfer lah ya. Tapi kalau kita bicara tadi untuk mencapai draft game week 1 yang ideal nih, berarti kan harus dimulai kerangkanya dari premium dong. Iya. Bener kan, kayak lu tuh mau siapa sih buat pemain kunci lu tuh? Kira-kira siapa aja sih pemain premium? Kalau dari gue sih Salah sih udah pasti. Karena kalau di Salah itu yang gue tahu dan udah pasti dia top skor kedua musim lalu. Ya mungkin harganya emang mahal sih 12,5. Terus dia pemain kunci Liverpool, ngambil penalti. Terus pemain nomor 10 di Liverpool. Benar. Jadi bukan nomor punggungnya 10 ya, maksudnya dia adalah pemain nomor 10, dia subasanya di Liverpool gitu. Ya terus 3 musim terakhir bahkan dari awal datang ke Liverpool udah memberikan dampak yang bagus. Gitu sih kalau premium. Jadi gua udah pasti Salah sih udah ada. Kalau gue nih, gue coba gue sih udah ngetem satu pemain yang kemungkinan tuh sampai akhir musim gak gue ganti nih. Fernandes itu malah gue pakai semakin musim gue Fernandes. Terus malah Jadi Fernandes gak bakalan lu pakai. Gak bakal gue pakai semakin musim. Bukan Fernandes saja sih, pemain MU semuanya. Pemain MU semuanya nggak mungkin gue pakai. mungkin ini salah satu manajer yang unik sih. Tapi Dia anti sama satu tim loh. tapi triple kapten Greenwood. udah dia udah izin duluan loh. Triple captain udah. Betul, Thank you. Karena ini aja sih, karena dia tuh nggak suka aja sama main MU. gitu. Sirik. Suka gue, malah gue saking sukanya gue sampai nggak main pakai aja, soalnya terlalu bagus gitu main MU gitu, makanya gue nggak Gendong pakai. tim nantinya. Iya. Terlalu mainstream lah kalau main Fernandes ya. Siapa pemain lu Gue Harry Kane, gue masang Harry Kane. Menurut gue tuh Harry Kane tuh kreatifnya bagus sih di permainan Tottenham tuh. Iya bener. Iya kan? Bagus kan kreatifnya tuh. Top score ya nggak? Karena dia salah satu. Cuma top score. Top score dia. Karena mungkin dia salah satu yang kontribusinya gede di Tottenham kan. Karena musim sebelumnya dia sempat mencetak 23 gol dan 14 assist. Itu subur banget dong. Dulu kalau nggak golin minimal assist lah tadi kan biasanya. Tapi isunya kan bakal cabut tuh karena dia jarang latihan. Kagak boy, itu cuma nyaru. Pas udah laga pertama FPL kan lawan City kan tuh langsung tuh line up tuh. Wah, ada Harry Kane nih, keren lagi kemana ini bocah nih? Kata Pep Guardiola kan. Waduh, udah gue siapin nggak ada Harry Kane lagi nih. Line strategi gue gitu. Ya ampun. Bisa gitu ya. Kepikiran loh. Oke. Iya. Langsung nyari itu sengaja, itu strategi dari Tottenham. Belum jersey-nya belum keubah kan? Warna biru muda belum. Masih putih. Orang dia kemarin tuh cuman kondangan doang tuh kemarin. Dia cuma agak panjang dulu, nanti habis ini kan Igodo kan minta perpanjangan libur lah. Dia juga libur latihan tetap. Mantap teman-temannya juga di Tottenham. Cetan sama Son. Hah? Cetan. Lu ntar golin ya pas lagi pramusim. Ya, itu makanya kemarin tuh biar pada Son aja daripada make Biar gitu. orang tergiringnya sama Son Sama gitu. Son. Iya benar-benar. 10 juta naik juga tuh Son ya. Iya, Son itu. Berarti dia Harry Kane, udah jelas. Lu Harry Kane sih gua. Dia siapa ya? The one and only Bruno Fernandes. Fernandes back Newcastle kali. Bukan, itu pakai Z. Fernandes aja tuh kemarin kan dia ini ya top poin FPL ya. Iya betul. Itu nggak gue pakai sama sekali tuh. Ya itu dari karena awal. lu telat anjing Nggak gua belinya, pakai. keburu mahal harganya jadi lu mager juga. Bukan masalah mager. Emang nggak mau. Emang nggak mau. Kalau gua pakai sih. Kalau gue sih alasan pakai Fernandes ya nggak muluk-muluk lah. Datangnya Sancho yang ya gue juga nggak tahu sih kalau gue baca-baca di berita sih katanya Sancho itu orang yang sering jatuh di kotak penalti. Aduh. Kenapa Deping. penalti sih pembahasan pertama Ya sekarang nih Tapi tahun kemarin itu awal pelatih mulu ya. Tahun kemarin iya, awal ya. makanya kan dibilang voucher FC itu gara-gara. Tapi kan kalau misalnya secara garis besarnya penalti terbanyak itu di Leicester bukan di MU. Sebenarnya kalau kita baca. Cuman kan ya haters gimana sih? Oh, haters? lu nggak tahu buzzernya? Iya, buzzer yang. Ya pokoknya alasan idealnya tuh kenapa Fernandes ya karena Fernandes ngambil penalti dan dia tuh salah satu gelandang yang apa ya
bukan kreatif juga sih, kalau kreatif terlalu ini banget sih. Terlalu perfect lah. Iya. Siapa? Fernandes. Jadi maksud gua tuh Emang kalau nggak kreatif apa dia? Emang ada yang bagus? bukan, maksud gua tuh Fernandes Emang kenapa kagak kreatif dia, kan? pilihannya Fernandes karena tumpuan MU di awal musim ini udah kehilangan Rashford pertama tuh karena dia cedera kan, material belum menemukan performa terbaiknya. Cavani juga masih belum fit nih, nggak tahu nih dia main di game week awal atau enggak. Sancho juga kemungkinan main dari cadangan. Ya berarti kan titik tumpuannya ada di Fernandes dong. Betul. Lumbung golnya dia sempat lawan Leeds itu nyetak 2 gol, Yang ngebantai itu tuh kemarin ya, ya, 5-2. ngebantai. Yang Dua. Tom Cleverley Gak nyangka gue MU bisa ngebantai 2 gol. Leeds gue. Kok Tom Cleverley sih? McTominay. McTominay. Tom Cleverley. Ya cuman Tua kan banget gua. sekarang jadi perdebatan nih dengan harganya Bruno yang 12,5 yang harganya bener-bener melonjak jauh dari harga sebelumnya tuh. Banyak orang yang merelakan harga Bruno itu dipecah-pecah. Jadi tuh ada orang yang lebih milih Son karena gue yakin lebih banyak yang punya Salah dibandingkan dia harus milih Fernandes. Harus ngegabungin Salah dan Fernandes kan. Itu mahal banget. Jadi gila. kemudian Kompernya ke Salah Udah mah seper- jauh lah. iya. Komper Salah mah. Gak pantas boy. Tapi kalau gue berbicara budgeting tadi Salah sama Fernandes kalau digabung 24,5 itu udah 1/4 budgeting lu aja. Iya. Lu udah buat 2 orang doang padahal lu dikasih kesempatan 15 orang. Jadi tuh ya minimal sih sebenarnya lu harus punya 3 pemain premium sih. Bukan premium, maksudnya yang gak bakalan lu ganti dalam jangka waktu yang panjang. Ya kalau misalkan lu sekarang kan lagi hype banget main mid murah ya, contohnya kayak Rafinha yang harganya 6,5 meskipun sebelumnya harganya 5,5 naik 1 juta ya menurut gua masih worth it lah, Masih murah lah ya. karena peluangnya Rafinha buat ngasilin assist juga lebih gede. Ditambah juga Harrison dari Leeds juga banyak juga sih sebenarnya alternatif dari mid murahnya. Terus ada di West Ham ada Bowen sama Ben Rahma tuh ya di ini itu mungkin bisa jadi Emang, pertimbangan tapi dia juga. bagus kemarin ya. Ben Rahma. Enggak nonton. Gua kalau pramusim nggak ngikutin selain siapa ya? Selain Arsenal gua ngikutin. Kabar Arsenal tuh. Berarti itulah ya, berarti bisa dibilang kerangka yang dibuat itu kalau bisa atau dari kita itu yaitu ya Fernandes, Salah sama Harry Kane. Cuma kalau lu punya tiga-tiganya baru Ya kalau lu punya tiga-tiganya pasti lu backnya nggak mungkin ada Arnold. Nggak mungkin. Aman Pasti banget sih. Kalaupun ada Arnold pasti sisanya cerek semua tuh. iya, back lu tuh pasti si Mika tuh. Amarte, Om Buemba apa tuh? nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada Menor juga yang jadi apa? Alternatif. Pilihan. Gitu sih jadi ya. Ini juga bagus tuh, siapa si ini turun tuh si back kirinya Tottenham siapa dah? Bednarek ya? Apa Veteran ya? Leicester kali. Southampton. Kan pindah veteran udah pindah ke Leicester. Berarti Bednarek ya? Bednarek. Emang Bednarek. Bednarek turun jadi 45. 45 Bednarek. Sebelumnya emang 5. Sebelumnya 5 semua EG. Hah? 45 semua. Kagak, tahun kemarin tuh yang paling kecil tuh si KWP. Berapa? KWP sekarang naik. Iya sih. Iyalah, kalau KWP dia naik, anjir. bagus mainnya. Maksudnya Bednarek jadi pilihan turun. juga. Cuma emang Southampton jarang clean sheet. Southampton menurut gua kurang sih. Maksudnya karena kayak apa ya? Gua ngeliat dari pertandingan terakhirnya dia tuh udah mulai Kendor ya? udah mulai kendor. Terus ditambah Apalagi dia kehilangan nggak ada Ings ya? Ings. Iya, Kehilangan Ings Ings. nggak ada, Meskipun anjir. dia kedatangan Ings pemain tuh. dari divisi 2 kalau nggak salah Birmingham deh kalau nggak salah deh. Apa Blackburn ya, gue lupa tuh, Adam Armstrong. Itu juga salah satu Itu adanya Pendatang. Armstrong juga ya itu ya? Stuart Armstrong ya? sepupunya Neil Armstrong sih kayaknya. Enggak, berarti Armstrong ada 2 di Ada dua. Iya, Iya, gue dua. Stuart Armstrong, ada Armstrong tahu gue. Oh, lu sekarang. Buset, gitu. Tapi balik lagi ke tadi pemain premium udah kita bahas yang ibaratnya untuk membuat kerangka di game week 1 ini udah tadi ya, udah kita jelasin juga. Nah, sekarang pemain-pemain yang perlu dihindarin tuh yang ibaratnya nih pemain kalau bisa di game week 1 ini jangan ditaruh gitu. Jangan nih. Kita harus hindari nih. Kalau gue sih Sancho sih, meskipun Dulu. gue MU banget, enggak MU banget sih. Maksudnya gue suka sama MU, kayak Oh, MU gue berpikir nih Sancho ini banyak media juga yang gue baca juga Sancho kayak memulai pertandingannya tuh dari bangku cadangan. Lah kan dia hadir hanya untuk menjadi pelapis Daniel James. Waduh. DJ Daniel James. Daniel James.
Sancho ya berarti ya. Orang jangan berharap banyak lah sama Sancho maksudnya untuk di game week 1 ini ya. Harganya berapa sih dia? 8. 9 dia. 9,5. Lu dihindarin make lagi lo. Yang enggak. Biasanya kan Nyaru. berarti Sancho ya kalau si Rina ya. Kalau gua nih ada Kalau lu siapa lu, rekomendasi Ndre? pemain yang harus hindarin Fernandes. Aku enggak jadi Ngelawan doang. arus. Gua enggak jadi doang. Ngelawan arus. Gua takut tumpah enggak jadi doang anjir. Aduh. Fernandes we. Lagi Kenapa? Fernandes mahal banget anjir pemain gitu doang. Iya dia paling mahal sih di musim ini emang. Emang masuk akal juga sih kalau emang iya, benar, Fernandes benar. dihindarin karena emang ya itu yang tadi gue bilang di awal karena harganya Fernandes tuh bisa dicak ke mid yang misalnya semi-semi ya. Jota Marapinha masuk. ya enggak contohnya kayak dia mau masukin antara Harvest atau Mahrez kan juga kemungkinan di Mendingan game week Son juga nggak sih Son? Iya. Bakal ganti Ya, iya, Son. tadi Sedang lah Son mas 10 kan. 10 masih nggak ngeganggu budget yang lain sih. Iya. Kalau 10 masih. apalagi ada berita yang menarik kalau Lukaku bakal balik lagi kan ke Chelsea kan dan itu yang bakal jadi pertimbangan juga kan karena striker ya kira-kira Lukaku datang dengan harga 10 sampai 11 lah nggak mungkin tinggi Lagi banget. juga belum main kali belum resmi udah tinggal bentar lagi kan Iya, mulai. Iya juga sih. Iya sih udah main 2 anjir. Iya. Lama banget gitu. Padahal kan Nunggu apa sih Chelsea jadi nggak sih? Tapi jadi nggak? Jadi. Oh Kalau jadi. kata Udah turun dari Abang, pesawat kan udah. udah turun dari pesawat kan kata Abang Fabrizio kan udah tulang Fabrizio paman. paman Berarti Romano Fernandes itu dihindarin. Ya karena mahal sih emang masuk akal. Karena mahal juga ya sesuai lah kalau mahal tuh sama kualitas mah disesuaiin gitu. PL gimana sih? Harusnya, Ya ya. harus disesuaiin gitu sama kualitas. Kalau gua ya Werner sih kalau gua. Gua ngeliat kau tadi main di pramusim atau di Super Cup kemarin juga kayaknya gimana gitu ya. Kayak dia tuh hadir hanya untuk ngerecokin back aja Iya, gitu. kan Kemana- gue gocekan dulu dia dulu. Iya itu dulu, gue juga gak bakal beli. Lu mau muji Werner, gue gak bakal beli. Dan dia cuma mahal 9 sekarang. Kemarin 9. ya 9 sekarang Sekarang yang 9. Tapi kalau misalnya ada Lukaku, semua kali Oh, bener nggak? jangan dong Lukakunya yang dibeli, jangan Wernernya. dan Lukakunya langsung Tapi Lukaku. bener tuh striker ya? Aslinya dia striker. Striker ya? Cuma semenjak dia datang ke Chelsea dia dibikin Pindah ke ke kiri. sayap, pindah ke kiri sayap. Tapi di FPL mid apa? Striker. Dia emang striker sebenarnya gitu. Itu sih kalau pemain yang harus dihindari berarti ya. Jadi tadi mungkin dari kita ngasih taunya yaitu Sancho, terus Fernandes. Lu Ini siapa? lebih- Lu siapa? Tadi Lu Werner, Werner ya? Werner, gitu. Siapa lagi kira-kira ya? Grealish sih kalau kata gue Grealish ya. karena Karena dia kemahalan ke City. bukan maksud gua apa ya Grealish tuh belum gue juga nggak tahu sih entah Aneh itu banget, Grealish itu bakal rotasi sama Mahrez Hmm. atau emang Grealish punya posisinya sendiri tapi kan kita tahu lah Pep Roulette gimana lah Parah. Dia bukannya di kiri nggak sih? Grealish tuh? AMF, sih AMF sebenarnya. sih. Dia tuh AMF tapi dia suka goceknya ke kiri terus deh. Kiri terus. Kidal Kalau Apa emang kanan, Kidal? kakinya kanan. Oh. Kakinya kanan dia. Di PS gue nyobain biasa aja sih. Kanan. kenapa dia. patokan PS Di PS anjing? overallnya juga masih putih kayaknya kalau Grealish tuh. Sterling gimana? Iya dia tuh. Sterling juga. Dia tuh ke kiri ke Sterling dia mainnya harusnya. Kalau dilihat dari Aston Villa ya. Aston Villa kan? Iya benar. Tahu gua Aston Villa Grealish. Iya tahu dia. iya ya Dia ke kiri. kanannya kan Mahrez ya Karena Mahrez, Bernardo Silva, Bernardo Silva yang bakal kegeser sih. Iya. Cuman gue nggak tahu sih Grealish ini bakal jadi pilihan utamanya Pep atau enggak buat di awal game week musim apa? ini. Oh, iya sih. Jadi ya itu pemain-pemain yang apa ya? Tapi strike gantinya Aguero siapa tuh si City? City sih udah lama juga Gabjes. nggak main pakai striker Oh, juga dia iya. udah aman pakai false nine dia. Kadang-kadang mainin Ferran Torres. Foden ya? Foden bisa. Foden juga naik aja harganya jadi lah Foden juga Gara-gara naik. ini. 8,5 ya? 8,5. Gara-gara rambutnya dicet jadi mah. Waduh. Catnya pakai Miranda. Iya. Kapten deh lah. Langsung aja kapten nih udah pada nungguin. Ya kapten mah. Apa rekomendasi kapten? Rekomendasi kapten lah dari lu masing-masing nih. Gue terakhiran aja dah. Ya gua dulu dah. Lu takira. Karena gua kan coba lu nebak dah gua siapa Ya jawabnya. pasti salah Iya, dong. bener. Salah tuh di 3 Game week pertama. enggak maksudnya 3 musim terakhir tuh dia di match pertama selalu nyetak gol. Iya benar, musim lalu hat-trick malah. Musim lalu bakal hat-trick Sekarang lawan Norwich FDR ya.
FND apa FDR sih? FDR-nya. FDR hijau. Terus dan ya dan udah. dan itu yang mungkin tadi dibilang Andre, kenapa kita harus ngindarin Fernandes ya karena yang lu kaptenin di game pertama juga pasti lebih condong ke Salah sih dibanding ke Fernandes. Dia lagi paling banyak. Soalnya kita nggak tahu penaltinya. Soalnya kan MU nih di pertandingan pertama bakal dipimpin, lawan Leeds itu bakal dipimpin oleh Paul Tierney, itu yang dimana tuh wasit sering ngasih penalti kan. Tuh peluangnya gede dong. Dia mah ngebaca statistik aja sampai ke wasit-wasit Wasit ngasih ya, penalti. anjing. Oh, menjiwai banget. Oke. Ya udahlah kita tunggu aja ya kejutan-kejutannya. Kalau lu siapa deh? Gue kira. Gue Salah. Oh sama. Kok sama sih? Ya emang kenapa? Emang kenapa pemain MU sih Fernandes dan Tapi Fernandes. Iya. Enggak. Emang nggak yakin itu sama Fernandes? Kalau ini gue lebih yakin ke Salah aja karena kan Oh, statistik. iyalah, masa Fernandes kan enggak banget kan. Emang bukan rekomendasi kapten ke Fernandes juga. Enggak apa-apa. Lu gimana, Bro? Gua Jamie Vardy. Waduh. Jamie Vardy, boy. Pasti main emang. Emang nggak main? Enggak tahu. Main lah. Gue nggak tahu sih kalau Leicester kayaknya. Iya, Nacho lah pilihan utamanya dah. Enggak lah. Tetap Vardy main ya. Vardy ada lah. Ada lah. Dia lawan siapa sih match pertama? Lawan Wolves ya. Wolverhampton. Berani juga lu, Bro. Ya gua males beda dulu. Emang kenapa? Biar pada tahu aja nih, gua pasti beda kalau milih-milih gini-ginian. Emang Anda selalu beda. Oh iya, lawan Wolves. Tapi hijau ya. Hijau. Berarti itu kali ya. Oh ya, berarti rekomendasi dari kita, sebenarnya bukan rekomendasi sih, ini mah kita gitu. Silakan kalau mau ikutin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, cuma beberapa pertimbangannya tadi udah kita jelasin. Mungkin nanti kedepannya kita bakal nunjukin lebih ke statistiknya biar lebih jelas gitu kan. Kalau sekarang ini emang apa ya, buat awal perkenalan aja sih. Jadi kayak tadinya tuh kita pengen coba buat ngebahas pemain-pemain pendatang baru kan, yang dimana tuh pasti kalau misalkan pendatang baru itu biasanya mengejutkan ya Tapi Buendia oke nggak sih Buendia dah? Oke lah Ya. Tapi kalau perbandingannya ke divisi 2 buat naik ke Premier League ya Beda. jangan berharap banyak juga sih. Maksud gua Ya dia udah. bagus di Norwich bagus. Dia tuh salah satu penyumbang asis terbanyak juga kan. Cuman kan kita nggak tahu nih di kompetisi yang berbeda apakah masih sama kualitasnya atau enggak. Bahkan di musim dia naik ke Premier League waktu masih di Norwich, dia tuh cuma nyumbang 1 gol dan 7 assist doang. Padahal di musim sebelumnya di Norwich bagus. Kita lihat nih, apalagi di Aston Villa kan sekarang kan, yang dimana tuh nanti dia bakal supply bolanya ke Danny Ings, yang dimana juga Watkins kayaknya sih cedera deh. Belum pasti main. Ini dia meriang nggak pengen ngeliat Danny Ings datang. Oh, kayak ngalah sih. Jatah gue diambil. Anjing, aduh, dan Ings anjir. Jatah gue diambil. Berarti itu kali ya. Watkins tuh banyak yang nanyain juga. Nggak tahu nih kalau DCL masih one season wonder apa ngelanjutin tren terbaiknya lagi di musim baru. Berarti musim kemarin termasuk Bagus ya. dia. Kalau nggak salah dia 16 gol ya. Anda kan anti DCL kan ya? Anti DCL. Sekarang anti siapa? Anti kan anti Fernandes, Anti MU, anti Manchester United. Enggak. Eja loh. Gua bukannya anti DCL karena menurut gua karena kalau main FPL tuh patokan gua tuh karena gua nggak suka aja sama pemainnya. Makanya nggak gua beli. Subjektif juga loh. Karena nggak gua beli juga. Soalnya golnya gitu doang ibaratnya. Iya, gua keselnya tuh apa ya, sebenarnya bagus ya karena dia insting golnya bukan gitu doang sih, maksud gua dia insting golnya tuh bagus ya kan. Di MU tuh sempat ada Chicharito, ada Berbatov Yang sentuhan-sentuhan dikit tapi bikin gol. iya kayak itu. Anjir parah banget. Spesies DCL tadi kadang mau di golnya gitu doang dul. Fernandes gitu doang ya penalti ya dia. Yang gitu tuh Fernandes. Jam to goal. Bukan DCL. DCL mah emang Ya kan tadi alasannya karena gua nggak suka aja waktu itu sama DCL karena naruh dia striker dia. alasan gua nggak suka tuh gara-gara hype-nya terlalu cepet. Yang gara-gara Iya. hat-trick lawan West Brom itu kan langsung naik banget. Wah anjing. Murah lagi harga 7. Iya 775. Udah kali ya. Boleh. Jadi itu aja dari kita, sedikit obrolan soal Game Week 1.
Jangan lupa juga teman-teman buat subscribe dan nyalakan loncengnya, juga share ke teman-teman yang lainnya biar terus ikutin gitu. Ini loncengnya lonceng bel sekolah apa gimana nih? Kalau bel sekolah dipencet dong. Bunyinya gitu. Kalau enggak lagu-lagu nasional gitu kan sekolah lu juga. Iya benar. Gitu. Gue masih yang gini sih yang peng Tahun berapa lu sekolah? Gue pas temennya gini dulu, lagu omong kosong. Aduh. Apa lagu seringai anjir. Lagu gue dulu main dulu. Tapi nanti di kedepannya juga kita ada tambahan info juga nih. Nanti kita bakalan sering-sering buat bacain Q&A gitu. Jadi sebelum kita taping, boleh. misalnya bang, kira-kira dengan harga segini gue bisa beli apa ya dengan harga 8, mate-nya siapa, nanti kita coba bantu gitu ya. Soto-sotoan kita lah. Iya, itu mah soto-sotoan kita aja. Kalian ikutin bagus, ya diikutin juga nggak apa-apa. Iya benar. Karena emang kita ngehibur aja. Iya. Benar. Meramaikan dunia FPL ya kan. Indonesia, benar. FPL Indonesia tuh harus kita support gitu ya. Karena Benar, termasuk musim lalu tuh termasuk peserta terbanyak, banyak juga maksudnya ya. Dan gue tuh nggak habis pikir, bahkan sekarang tuh banyak liga juga yang apa ya, yang entah itu arts, bahkan ada ini loh HRD bacot bikin liga FPL. Oh, iya, keren banget itu. Tapi emang di tahun kemarin ada ya? Nggak tahu gue, nggak tahu. Karena kan sebelum-sebelumnya kan biasanya FPL tuh liga-liga FPL tuh identiknya ya sama komunitas kan, komunitas FPL, betul. atau enggak fanbase FPL. Ya contohnya kayak kita ya tahun kemarin emang fokusnya tuh kita di FPL-nya gitu. Enggak yang apa secara pribadi atau gimana kan. Iya benar-benar sih. Tapi ini salut banget sih sama orang-orang yang benar-benar support mau bikin liga segala macam. Benar. Pokoknya liga apapun itu yang apalagi sampai ada hadiahnya gitu. Iya. Itu harus ya kita sama-sama support gitu. Kita retweet bareng-bareng aja. Berapa liga gitu. sih? 25 liga ya. Iya, itu maksimal 25 liga. Ingat, kalau udah 24 liga stop. Pastiin udah ikut otak-atik Fantasi League. Iya. Ada maksimalnya? Maksimal 25. Maksimal 5. Itu ini ya apa? Pastiin lagi Google Form isi buat ngedata. syarat-syaratnya segala Karena kita macam. juga nggak mau ribet juga ya dulu ya buat nyari-nyari ya dulu ya. Iya. Kayak nanti kan takutnya salah, kita yang disalahin kalau misalkan nggak bisa nyari alamat. Betul. Karena dia yang pemenang ini nggak ngasih ngisi G-form itu. Ya kita mau tahu dari mana datanya mereka. Betul. Kita juga nggak ribet harus minta KTP juga sih sebenarnya. Iya, kita sama sekali nggak minta Emang KTP. ada yang dengan KTP? Kalau kita sih di Google Form udah jelas sih teman-teman mungkin yang udah ngisi itu isinya domisili. Kenapa sih domisili? Sebenarnya ini buat ketika menang kita jadi sebelum bertanya ke teman-teman kita udah tahu range pengirimannya tuh mereka ongkos kirimnya berapa dan ini dari mana sih, daerah mana. Iya. Jadi ini dari Aceh, ini Karena dari banyak juga Kalimantan ya. Barat. Gue pikir tuh banyak liga yang kita bikin itu, gue kira tuh kebanyakan dari Pulau Jawa, ternyata di luar Pulau Jawa juga banyak ya. Banyak Bahkan dari ya. Aceh, FPL kita tuh salah satu Oh, itu. iya. Oke. Dari mana, Bang? Aceh. Dari Dari Aceh. Oke. Tadi si Andre mau ngomong katanya kenapa Indonesia itu manajer apa termasuk paling banyak, kenapa ya? Soalnya gue aja udah 100. Lu pernah mending ternak ayam daripada ternak aku. Gue aja udah 100 anjir. Kalau ternak akun gitu sekarang tuh lebih ketat lagi ya, karena kan udah ada nge-ban Udah di sweeping-sweepingin lah. di sweeping itu kan sayang juga kalau misalnya kalian yang udah ikut liga dan poinnya bersaing Bener. tiba-tiba di ban, aduh. Masa tiba-tiba selangkah lagi buat jadi MOTM atau buat dapetin klaim hadiah? Sayang banget nih. Ya udah. Tapi sebenarnya hak kalian juga sih, Kalian. karena mungkin kalian pengen Punya mencoba, referensi banyak ya. iya gitu. Udah, cukup. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Tunggu aja nanti di video selanjutnya di Game Week 2. Wih. Thank you. Jangan lupa Otak-atik. Pakai otak. Kalau bikin Tapi kita masih kaku gitu ya. iya.